Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nabila. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan praktikum virtual efek Doppler yang dimana saya akan menyebutkan tujuan saya dari praktikum ini. Berikut videonya. Nah, jadi tujuan saya buat praktikum ini yaitu yang pertama untuk memahami apa itu efek Doppler sendiri. Yang kedua, untuk memahami dan menentukan besarnya frekuensi dari sebuah gelombang bunyi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat efek Doppler sendiri. Lalu, kita akan masuk ke teori efek Doppler. Nah, jadi teori efek Doppler itu sendiri berhubungan dengan gelombang bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang bunyi? Jadi, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal, yang dimana gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Nah, sedangkan efek Doppler itu sendiri ditemukan oleh ilmuwan fisika yang bernama Christian Johannem Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi. Jadi, efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak, mendekat, atau menjauh. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan praktikum saya. Baik, jadi di sini saya akan mempraktikkan tentang virtual efek Doppler, yaitu melalui aplikasi Crocodile Pieces. Pertama-tama kita pencet yang waves itu, lalu di sini ada bacaan Doppler shift, kita juga pencet. Dan di sini ada frekuensi dari sumbernya, kita bebas memilih berapa aja. Di sini saya mau isi 200 Hz. Lalu di kanan di kiri atas itu ada orang, kita taruh bebas mau di mana aja sebagai pendengar. Dan di bagian atas itu kita tarik ke pendengarnya. Dan ganti properti jadi frekuensi. Lalu di bagian bawah sama kita tarik ke pendengarnya. Dan dari properti kita juga ganti jadi frekuensi. Lalu di sini ada simulasi kecepatannya, kita bebas mau milih berapa aja. Dan lalu kita mulai di pojok kiri atas. Dan di sini saya berhentikan dan mobil sudah berjalan setengah. Dan dapat disimpulkan bahwa sumber mendekati pendengar dalam waktu 20 meter per sekon. Lalu frekuensi sumbernya tadi 200 Hz dan frekuensi pendengarnya itu 297,43 Hz dalam waktu diam atau 0 meter per sekon. Nah, dari praktikum tersebut saya mendapatkan kesimpulan bahwa efek Doppler menyatakan bila sebuah sumber bunyi dan seorang pendengar bergerak relatif terhadap satu sama lain, maka dari itu efek Doppler akan dipengaruhi oleh nilai kecepatan dari pengamat atau sumber bunyi atau bisa juga keduanya. Sekian dari praktikum virtual saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.